Jalan raya yang bersifat bebas hambatan atau jalan tol biasanya di daerah tersebut memiliki batas kecepatan maksimal buat kendaraan yang melintas. Mulai dari 80 km per jam sampai dengan 100 km per jam seperti yang ada di beberapa negara Asia termasuk Indonesia. Lalu dari 110 km per jam sampai dengan 130 km per jam seperti yang ada di beberapa negara Eropa dan juga Amerika. Dan speed limit ini biasanya akan diatur ketat oleh para petugas polisi lalu lintas negara masing-masing dengan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, kepatuhan pada aturan lalu lintas, dan juga efisiensi bahan bakar. Tapi walaupun semua negara yang ada di dunia ini memiliki aturan masing-masing tentang batas kecepatan pada saat berada di jalan bebas hambatan, ternyata ada satu jalan tol di daerah negara Jerman yang memiliki aturan tanpa batasan kecepatan maksimum di beberapa ruas jalannya. Dan jalan tol tanpa speed limit itu sudah menjadi bagian dari kehidupan warga Jerman dari dulu sampai dengan saat ini. Dan jalan tol tanpa speed limit itu dikenal di seluruh dunia dengan nama Autobahn. Sejak pertama kali dibangun, Autobahn menjadi simbol ambisi, teknologi, dan cara pandang yang berbeda terhadap bagaimana berkendara di jalan raya. Dan bagi penggemar otomotif, nama Autobahn ini identik dengan kebebasan berkendara, tetapi juga dengan risiko dan perdebatan tentang keselamatan, emisi, dan tanggung jawab pengemudi pada saat berada di kecepatan top speed. Autobahn sebenarnya adalah jaringan jalan tol federal yang berada di negara Jerman, yang mana jalan tol ini bukanlah satu ruas jalan tunggal yang memiliki jarak pendek, melainkan tol Autobahn ini adalah salah satu ruas jaringan jalur bebas hambatan yang panjang, yang membentang ribuan kilometer, menghubungkan kota-kota besar, pelabuhan, dan pusat industri. Sejarah awalnya, Autobahn bukanlah sekedar soal lalu lintas bebas hambatan, karena pada tahun 1930-an, pembangunan jalur dipandang sebagai proyek yang ambisius, yang bisa mempercepat transportasi, mengurangi kemacetan, dan menjadi simbol modernitas sebuah negara industri Jerman pada saat itu. Lalu setelah Perang Dunia Kedua berakhir, perkembangan Autobahn terus berlanjut sebagai bagian dari rekonstruksi ekonomi Jerman Barat dan sistem transportasi nasional yang lebih efisien. Dalam proses pembuatannya, seluruh sistem yang berada di jalan bebas hambatan ini dirancang dengan standar konstruksi tinggi, mulai dari jalur yang lebar, permukaan yang halus, dan bentuk geometris yang mendukung mobil untuk bisa dipacu sampai dengan kecepatan yang tinggi. Dengan hal yang ada, Jerman telah menciptakan kondisi yang relatif stabil untuk para pengemudi berkendara cepat. Namun sejarah panjang ini juga membentuk konteks tentang mengapa beberapa bagian jalan ini akhirnya tidak memiliki batas kecepatan tetap dari dulu sampai dengan saat ini. Jadi Autobahn bisa dikenal di seluruh dunia karena memang sekitar 70% dari jaringan jalan tol ini tidak memiliki batas kecepatan yang permanen. Hal itu berarti para pengemudi bebas memilih seberapa cepat mereka ingin melaju, selama kondisi jalan, cuaca, dan trafik lalu lintas itu sangat memungkinkan. Dan salah satu alasan Autobahn ini kenapa tidak menerapkan speed limit di beberapa ruas jalannya, hal ini bisa terjadi karena Autobahn sudah menjadi aspek budaya dan historis dari negara Jerman. Yang mana di Jerman, berkendara cepat di Autobahn telah lama dipandang sebagai simbol kebebasan individu, sebuah hak untuk menikmati mobil dan performanya tanpa batas. Pandangan ini didukung oleh kelompok-kelompok otomotif dan industri mobil dari Jerman yang menolak penuh pembatasan speed limit di Autobahn, dengan mengatakan kalau banyak pengemudi Jerman terlatih secara profesional dan memahami resiko berkendara. Lalu kemudian dengan desain jalan panjang tanpa tikungan tajam ekstrim, beberapa bagian lurus tanpa hambatan visual, dan juga permukaan jalan yang selalu dirawat dengan baik. Dalam teorinya, desain tol Autobahn ini adalah desain tol yang sangat baik, dan berarti kendaraan yang melintas di jalan itu bisa mempertahankan kecepatan tinggi dengan stabil dan juga predictable. Tapi walaupun tol Autobahn ini tidak memiliki speed limit secara permanen, ternyata ada rekomendasi kecepatan juga, atau yang biasa dikenal dengan advisory speed limit yang berada di sekitar 130 km per jam. Tapi hal ini bukanlah kewajiban hukum, melainkan standar yang disarankan oleh pemerintah setempat untuk keselamatan. Selain itu, banyak bagian dari ruas Autobahn ini ternyata juga sudah memiliki speed limit tetap yang dihitung berdasarkan kondisi lingkungan seperti di dekat kota, di daerah konstruksi, atau area yang sangat rawan kecelakaan. Dengan peraturan yang masih abu-abu dan juga 70% ruas jalan ini bebas dari yang namanya speed limit, Autobahn adalah surganya para petrolhead yang cinta dengan kecepatan ataupun top speed. Tapi di setiap kebebasan yang diberikan oleh tol Autobahn ini pasti akan membawa tanggung jawab besar yang cukup kelam bagi para pengemudi di daerah tersebut. Yang mana statistik menunjukkan pada tahun 2022, Autobahn sudah menyumbang sekitar 12% dari semua kecelakaan fatal di Jerman dengan total 314 orang tewas.
Dan kecepatan yang sangat tinggi itu disebut sebagai faktor fatal dan menyumbang sekitar 45% dari total kecelakaan yang berada di autobahn. Dan di antara banyak cerita tol autobahn, ada satu kasus yang sering disebut-sebut di kalangan otomotif dunia dan juga menjadi diskusi serius dari sektor keselamatan di jalan tol yang melibatkan sebuah kecelakaan tragis dari pengemudi Audi RS6 pada tahun 2019. Yang mana pada saat itu ada seorang pria berusia 68 tahun mengendarai sebuah Audi RS6 yang sedang cruising pada kecepatan sangat tinggi sampai dengan 300 km per jam pada waktu dini hari. Tapi ketika seorang pria itu ngebut dengan kecepatan yang sangat tinggi, tiba-tiba ada truk semi-trailer melakukan pergantian jalur secara tiba-tiba dan si supir kemungkinan tidak memperhatikan secara penuh kalau ada kendaraan yang melaju kencang di belakangnya dan ingin melintas. Akhirnya, Audi RS6 itu menabrak bagian belakang truk tersebut dalam kecepatan 300 km per jam dan dampak benturan yang sangat besar itu membuat mobil mental ke pinggir tol. Kemudian baru berhenti ke struktur tiang lampu jalan. Tabrakan yang keras ini menyebabkan kerusakan fatal pada kendaraan, bahkan bagian mobil benar-benar terbelah dan sang pengemudi tewas seketika akibat benturan tersebut. Dan kisah Audi RS6 ini sering dikutip sebagai pengingat pahit bahwa kecepatan tinggi tanpa batas bukanlah hal yang diberikan tanpa konsekuensi. Bahkan kendaraan super canggih sekalipun tidak bisa menunda hukum fisika ketika terjadi tabrakan besar terjadi pada saat kecepatan tinggi. Tapi di balik sisi gelapnya autobahn, sebenarnya autobahn ini adalah salah satu jalan tol buat para petrolhead yang ada di dunia ini berebut memecahkan rekor kecepatan yang ada. Yang mana salah satu catatan paling legendaris yang pernah diukir di autobahn terjadi sebelum era mobil supercar modern. Karena pada 28 Januari tahun 1938, pembalap legendaris Rudolf Caracciola yang mengendarai sebuah Mercedes-Benz W125 Rockcore Wagon mencoba untuk membuat rekor kecepatan paling tinggi di jalan tol pada saat itu. Dan rekor ini dilakukan pada autobahn bagian antara Frankfurt am Main dan Darmstadt. Dan dalam percobaan tersebut, mobil ini bisa mencapai kecepatan rata-rata di 432,7 km per jam untuk jarak 1 km dengan start berjalan, dan mencatatkan kecepatan 432,4 km per jam untuk jarak 1 mil dengan metode start yang serupa. Dan catatan ini bertahan sebagai kecepatan tertinggi yang secara resmi dicatat di jalan umum selama hampir 8 dekade. Dan rekor ini bukanlah cuma sekedar angka, karena pada zamannya kecepatan tersebut melebihi batas imajinasi banyak orang pada saat itu, yang mana teknologi aerodinamis, kekuatan mesin, dan keberanian manusia bersatu untuk mendorong batas yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Bahkan meskipun kemudian rekor dunia untuk kecepatan di jalur tertutup atau trek khusus berkembang jauh lebih cepat, namun catatan Mercedes-Benz W125 di autobahn tetap menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam dunia otomotif. Lalu untuk daerah saat ini, autobahn terus menjadi panggung bagi momen-momen kecepatan luar biasa, yang mana pada tanggal 28 Juli tahun 2025, pihak berwenang Jerman mencatat sebuah kejadian di mana seorang pengemudi mobil mencapai kecepatan 321 km per jam pada ruas A2 dekat Berg, sebuah wilayah yang sebenarnya memiliki batas kecepatan 120 km per jam. Dan catatan ini menjadi yang tertinggi yang pernah ditangkap alat radar otomatis di zona yang dibatasi, dan memicu perdebatan baru tentang keselamatan serta kebijakan batas kecepatan di autobahn. Autobahn lebih dari sekedar jaringan jalan tol dengan potongan tanpa speed limit di dalamnya. Autobahn juga mencerminkan filosofi, sejarah panjang, dan debat yang terus berlangsung tentang bagaimana negara menyeimbangkan antara kebebasan individu dan keselamatan masyarakat. Karena dengan kecepatan ekstrim yang mungkin sangat menarik, hal ini tentu saja memiliki batas konsekuensi tentang keselamatan. Tapi walaupun demikian, autobahn akan tetap menjadi jalan tol yang akan selalu menjadi panggung uji rekor kecepatan buat para petrolhead yang sangat cinta dengan kecepatan, ataupun pembalap yang mencari rekor gelar kecepatan di jalan raya umum.